Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rara, silahkan duduk. Iya, terima kasih. Gimana kabar Mbak Rara? Hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan kesininya? Hari ini cukup rame banget ya di jalan itu. Terus panas, bubur juga banyak banget. Ya mungkin karena lagi jamnya makan siang, jadi rame yang keluar hilir ya. Mbak Rara, gimana tuh rekomendasi saya bubur yang kemarin? Udah dicoba belum? Udah, ternyata enak juga ya. Ya emang enak, mungkin karena viral juga, banyak yang rating juga bagus sih ratingnya. Murah juga itu. Iya, mungkin karena murah juga jadi rame terus ya. Emang worth it sih sebenarnya Iya. harga segitu. Kemarin tuh ceritanya saya ke kebun binatang tuh ya. Di sana emang adem banget, buat refreshing, enak, terus tempatnya juga bagus. Mbak Rara tahu nggak sih kebun binatang yang daerah Sukarame itu loh? Oh iya ya. Tapi aku belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Itu bisa dicobain ke situ Mbak. Baru buka. Iya sih, kayaknya. belum lama, baru opening tanggal berapa itu? Iya. Panas Itu rame banget. Kan saya juga ceritanya FOMO, jadi ikut-ikut di TikTok itu lewat. Terus ternyata emang bagus banget sih. Bisa dicoba ke situ, bisa buat refreshing siapa tahu Mbak Rara lagi pusing, lagi sibuk dengan kerjaan tuh bisa ke situ. Iya. Oke, jadi pada pertemuan minggu lalu itu kita udah membahas screening, contracting sama exploring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas enable client understanding. Jadi di sini nanti saya akan ngasih Mbak Rara PR buat minggu depan. Pada pertemuan selanjutnya bisa dibawa. Oke, jadi saya di sini mau nanya, apa sih yang lagi Mbak Rara lakuin akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini tuh aku suka banget yang namanya masak kan ya. Terus aku juga tuh suka banget buat nyobain resep-resep yang baru viral sekarang kan banyak tuh kayak tren-tren kayak cookies kan sekarang banyak tuh orang-orang yang jualan cookies. Nah itu aku tuh pernah tuh buat kue, pertama gagal tapi aku nyoba-nyoba terus dan akhirnya berhasil. Terus aku juga tuh suka banget tuh dengerin kayak lagunya Bernadya ada tuh kan yang lagi viral itu. Iya, Itu kan bagus banget. Apalagi sumpah. yang belum 1 bulan. Iya, Aduh, itu. Itu galau-galau anak Gen Z zaman Gen Z, sekarang ya. Oke. Mbak Rara, apa sih yang penting bagi Mbak Rara sekarang? Yang penting bagi saya itu ya diri saya sendiri dan orang tua. Diri saya sendiri saya tuh dapat menentukan pilihan karir saya gitu loh. Terus apalagi saya juga tuh butuh orang tua karena saya juga tuh butuh dukungan dari orang tua. Oke. Minat Mbak Rara tuh apa sih? Atau Mbak Rara lebih tertarik tuh kemana? Saya tuh lebih tertarik masak sih karena saya tuh suka banget yang namanya makan kan. Saya juga tuh suka nyobain kuliner-kuliner kayak di daerah atau kota-kota tertentu gitu kan. Terus saya juga tuh pernah tuh nyobain makanan yang di Jawa itu. Dia dominannya lebih ke kayak manis gitu kan. Kayak gudeg gitu kan termasuk manis. Terus di Lampung itu tuh lebih ke pedes, asin, apalagi ada tuh kan di Lampung itu yang viral kayak seruitnya Bu Lin itu Ya, kan. itu viral banget sih. Iya. Mau enak juga ya. Emang Iya. berarti Mbak Rara ini udah banyak ya nyoba-nyoba makanan di daerah-daerah gitu. Oke. Jadi apa sih yang Mbak Rara butuhin dan yang Mbak Rara inginin dari sebuah karir itu apa? Nah, saya harap itu dalam karir saya ini saya dapat berkembang dalam keterampilan teknis maupun soft skillnya saya gitu. Nah, saya dalam bidang ini tuh saya dapat menetapkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, dapat memberikan arahan dalam memilih karir. Oke, jadi sumber daya apa yang udah kamu peroleh di saat-saat kamu mendapatkan prestasi serta kepuasan dalam diri kamu itu apa? Nah, saya tuh lebih mendapatkan kepercayaan diri yang lebih meningkat, dapat membuat saya merasa lebih nyaman dan yakin dalam menangani tantangan yang lebih berat selanjutnya. Oke. Mbak Rara tuh apa kekuatan utama yang kamu miliki serta bidang apa yang ingin kamu kembangkan itu? Kekuatan utama saya itu terletak pada kemampuan untuk memproses dan menghasilkan secara cepat dan akurat. Nah, itu tuh untuk bidang yang saya kembangkan, saya ini ingin meningkatkan kemampuan dalam memahami konteks yang lebih kompleks gitu. Nah, saya lebih mengembangkan kreativitas saya karena saya itu percaya kreativitas yang lebih tinggi itu dapat membantu saya untuk menciptakan resep-resep yang unik gitu kan. Terus saya juga ingin memperdalam pengetahuan saya dalam
bidang memasak. Oke, jadi berarti emang Mbak Rara ini suka banget masak ya? Iya. Oke. Ini ada kertas yang bisa Mbak Rara isi tentang kesenangan apa yang Mbak Rara miliki. Bisa diisi dulu. Oke, udah? Dah. Jadi dari ini saya lihat Mbak Rara ini emang suka masak ya? Iya. Oke, kenapa sih Mbak Rara ini sebenarnya suka masak? Karena saya tuh dari kecil tuh emang suka banget ya yang namanya makan. Jadi dengan adanya, apalagi makanya saya tuh belajar dari masak itu, karena saya kan hobinya makan tuh. Jadi saya tuh nyoba tuh buat masakan biar saya tuh bisa nyobain makanan-makanan yang enak gitu kan. Oke, jadi karena suka makan jadinya ya, jadi Mbak Rara tuh jadi suka masak biar bisa makan masakan yang enak-enak gitu kan. Iya. Oke, di sini Mbak Rara juga ada hobi jalan-jalan. Kenapa tuh bisa hobi jalan-jalan? Saya tuh sebenarnya bukannya nggak suka, cuman nggak terlalu, karena jalan-jalan itu kan banyak tuh kayak kuliner gitu di daerah-daerah gitu. Nah saya lebih suka menjelajahi kuliner itu. Jadi Oh, jadi sekalian gitu ya, Iya, sekalian. bisa. Oh iya, bisa nyoba makan makanan sekalian jalan-jalan gitu Iya. ya. Oke. Di sini juga Mbak Rara suka dengerin musik. Kenapa tuh bisa suka denger musik? karena kayak lebih tenang aja gitu kalau dengerin musik. Iya sih. Apalagi banyak. yang galau. Iya banyak sih ya sekarang Iya. anak-anak zaman sekarang pasti Sukanya sukanya yang galau-galau galau-galau. iya. Terus di sini suka nonton, suka melukis. Ini kenapa nih bisa suka melukis? Menonton suka karena kayak enak gitu kan kalau kita ada waktu luang gitu. Kalau saya ada waktu luang itu saya sempetin buat nonton apa yang melukis kayak gitu. Oke, selanjutnya pencapaian apa sih yang udah memuaskan buat Mbak Rara? Saya puas itu dengan hasil yang saya capai. Nah saya juga puas kalau orang lain itu suka dengan masakan saya. Apalagi masakan saya itu dikenal bersama banyak orang. Mungkin berarti kalau orang udah nyicipin makanan Mbak Rara tuh udah ada kepuasan tersendiri dan Iya. jadi oke. Ternyata dari pencapaian kamu di masa lalu, kompetensi yang kamu miliki itu ternyata lebih dominan di bidang masak ya. Iya. Oke. Oke, di sini saya mau nanya lagi, kualitas apa yang Mbak Rara sukain dalam diri Mbak Rara, serta Mbak Rara ini merasa baik ketika Mbak Rara seperti apa? Nah saya tuh merasa baik ketika saya tuh bisa membantu orang di sekitar saya. Oke. Terus habis itu saya tuh merasa puas ketika hasil yang saya capai itu ternyata berhasil gitu kan. Terus saya juga merasa baik ketika saya tuh belajar hal-hal yang baru di setiap harinya. Kayak misalnya saya itu kan suka banget masak tuh, jadi saya setiap harinya tuh kayak nyoba nyari resep-resep yang lagi viral kan banyak sekarang gitu. Oke, dari hasil konseling kita ini sepertinya Mbak Rara ini emang suka banget masak ya. Banyak jenjang karir sih yang bisa diperoleh dari masak ini. Salah satunya bisa jadi chef, bisa jadi konten kreator masak di YouTube. Itu juga sekarang kan zamannya Gen Z itu serba digital ya. Nah itu bisa juga dicoba Mbak Rara. Tapi akan saya kembalikan lagi sih ke Mbak Rara, apakah Mbak Rara berminat di bidang ini atau tidak. Oh berarti itu tuh bukan hanya sekedar hobi ya, itu juga berarti tuh bisa jadi jenjang karir kita. Iya, jadi dari Mbak Rara, dari yang tadinya Mbak Rara cuma hobi masak, itu ternyata bisa jadi tuh jenjang karir buat Mbak Rara ke depannya gimana. Oke, mungkin sekian pada pertemuan konseling kita hari ini. Pertemuan selanjutnya mungkin akan diadakan pada hari Rabu di jam 1 siang. Oke, baik, terima kasih Mbak Rara pada hari ini.